mohon maaf sayang, aku telah bohong selama ini denganmu. Bohong apa? Banyak bohongku kepadamu. Pertama, sebetulnya yang bermasalah adalah kamu saat itu sayang. Cuman aku tidak tega ngelihat kamu sedih. Yang benar, iya. Terus, kebohongan saya yang kedua adalah ginjal yang kau pakai itu adalah ginjalku. Sebetulnya aku tidak keluar negeri, aku hanya di rumah sakit yang sama, hanya dipindah ginjalku untukmu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya terkait menikah ulang atau menikah lagi tapi sama suami sendiri. Karena ada yang pernah bilang menikah ulang agar dapat mempunyai keturunan. Apakah diperbolehkan Buya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pernikahan sekali, kalau sudah sah ya sudah. Enggak ada pengulangan kecuali terjadi keraguan-raguan. Keraguan-raguan karena ilmu, bukan karena was-was. Mungkin karena masalah walinya, masalah syahidnya, saksinya. Mungkin. Tapi kalau sudah sebuah pernikahan dianggap sah, tidak perlu diulang lagi. Adapun pengulangan yang terjadi karena alasan pengen hamil, tidak tahu ilmu dari mana. Memang kalau orang nggak bisa hamil, datang ke dokter, petunjuk seperti apa program kehamilan. Ini yang perlu, bukan mengulang nikah. Kalau nikah sudah sah, nikah berikutnya nggak akan dianggap sebagai pernikahan. Apa artinya? Wong suami istri sudah nikah kok suruh nikah lagi. Secara ilmu kan begitu, untuk apa? Kok ada pengulangan nikah? Tidak ada. Selagi nikah sekali sudah sah nggak ada. Yang kedua, ketiga adalah tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Kecuali ada sebagian ulama mengajari nikah lagi, itu tentu ada sebab. Mungkin masalah walinya dulu salah dan sebagainya atau apa. Tapi biasanya hal yang demikian itu memang tidak diekspos, tidak diberitakan tentang apa sebabnya. Tapi kalau untuk kehamilan, kalau kehamilan ini bukan begitu. Kehamilan itu ada dua cara. Yang pertama adalah, tentu ada tiga barangkali mungkin. Pertama adalah berdoa terus. Doa terus ya. Memohon kepada Allah. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar malam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumtitkum bi amwali wa banin. Allah menjanjikan. Perbanyaklah istighfar, maka Allah akan berikan karunia, hujan, curahan hujan, akan beri rizki dan diberi anak. Makanya mengadu kepada Allah di antaranya adalah memperbanyak istighfar, istighfar khusus. Istighfar khusus. Bukan istighfar dari dosa, iya, akan tapi diniatkan juga untuk mendapatkan keturunan dengan istighfar tersebut. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Disebutkan di akhirnya, yursilis sama alaikum midrara wa yumtitkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan karunia, harta dan juga anak. Baik, kemudian setelah itu, setelah kita berdoa, ya cara zahir. Cara batin sudah berdoa. Berdoa bisa minta doa kepada orang lain, tapi jangan lupa kita berdoa juga. Karena Allah itu dekat kepada hambanya. Setiap hamba yang mengadu, Allah dekat. Kemudian yang kedua adalah melalui program kehamilan lah. Ya, dengan minta petunjuk dokter medis atau sebagainya. Nasihat-nasihat, petunjuk, seperti itu. Ikhtiar zahir. Ikhtiar zahir. Enggak ada nikah lagi di sini. Ikhtiar zahir. Baik, setelah ikhtiar zahir, betul. Zaman ini kita harus menggunakan dengan Allah berdoa. Dengan Allah berdoa tadi. Adapun untuk mengetahui ikhtiar zahirnya ya melalui ahlinya dong. Bisa jadi memang mohon maaf ada kadang spermanya lemah, tidak bisa membuahi atau sebagainya, atau mungkin di rahimnya ada sesuatu dan sebagainya. Yang baru setelah itu perlu pengobatan. Kadang-kadang normal, sehat semua, memang Allah belum beri karunia. Ada. Normal, laki-laki normal, perempuan normal. Yang belum dikasih ya sudah, belum dikasih, mau gimana lagi? Allah yang memberi. Baik, setelah usaha zahir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah niat yang benar. Kalau ingin punya anak karena Allah. Bukan sekedar bangga-banggaan. Nah, dengan membenahi niat itu nanti akan menghadirkan dua kesimpulan yang penting. Yang pertama,
Jika memang pasanganmu itu masih mungkin membuaimu, wahai para wanita. Jika ternyata pasanganmu itu mungkin dibuai, wahai suami, kok belum punya anak, husnudon, terus berharap kepada Allah. Nah ini, menata hati. Menata hati. Jika ternyata pasanganmu itu, wahai istri, pasanganmu ternyata nggak bisa membuai karena satu hal, dia permasalahan dengan spermanya dan sebagainya. Atau Anda sebagai seorang suami, mendapatkan vonis dari dokter bahwasanya perempuan ini tidak bisa dibuai karena satu hal. Maka apa yang hendaknya kita lakukan? Bahagia adalah tanpa syarat, tidak harus dengan anak, harus paham. Jangan menjadikan hidup masalah gara-gara nggak punya anak pasangan. Gara-gara nggak punya anak. Ini problem. Hidup di dunia biarpun dengan 10 anak, 15 anak, 20 anak itu juga terbatas. Umur 70, 80, 90 mengakhiri kehidupan dunia ini. Hidup yang abadi dan tidak akhirat. Maka yang tidak punya anak tidak perlu menjadikan rumah tangganya berantakan, menyalahkan pasangannya. Ini justru ini yang perlu kami tekankan yang ketiga ini. Bahkan yang kedua pun ternyata tidak perlu. Kecuali memang ada tanda-tanda sakit. Tanda-tanda sakit, nggak sehat dan sebagainya, perlulah datang ke dokter, barangkali bisa diobati. Cuman kalau ada orang sehat dan sebagainya, lebih bagus tidak tahu siapa yang memang tidak bisa membuai atau dibuai. Itu lebih bagus supaya tetap husnudon. Sebab kalau sudah terlanjur tahu, setan berbisik, hati-hati. Bagi yang sudah terlanjur tahu. Kalau sudah terlanjur tahu, awas. Yang mengetahui bahwasanya pasangannya adalah tidak bisa membuai atau tidak bisa dibuai, mungkin seorang perempuan menemukan suaminya adalah lemah, tidak bisa membuai, maka tidak boleh. Itu menjadi sebab dia marah-marah dan seterusnya. Atau seorang suami mengetahui istrinya tidak bisa dibuai karena satu hal, ya sudah. Kalaupun tidak merawat anak sendiri, kita bisa merawat anaknya orang. Tapi merendahkan, menyakitkan. Karena dia seperti itu juga bukan kemauan dia. Makanya yang ingin kontrol dokter untuk mengetahui siapa yang mandul, harus punya persiapan mental. Jangan sampai setelah tahu justru malah berantakan dalam hidup. Ini yang perlu kami ingatkan. Kecuali bisa menjadi orang suatu ketika sebuah kisah. Ini sebuah kisah. Makanya kalau saya bicara begini, ini nasihat yang penting. Sebab kadang-kadang gara-gara punya anak berantem, ribut. Masya Allah, di dunia ini ribut, tidak punya anak lagi. Nggak punya anak bahagia, indah. Karena bahagianya tanpa anak, tanpa syarat. Sebuah cerita singkat. Seorang perempuan, suami istri tidak hamil. Akhirnya pergi ke dokter. Coba setelah dilihat ke dokter itu tidak bisa langsung diselesaikan hari itu. Diagnosanya tidak bisa ditunjukkan saat itu, katanya esok pagi, esok harinya. Baru esok harinya, sang suami datang sendiri. Istrinya tidak bisa datang karena kesibukan. Setelah suami datang kepada sang dokter, dokter berkata, Pak, rupanya ini yang bermasalah adalah istrimu, ada sesuatu di dalam perutnya dan itu harus ada dibantu, kemudian ginjalnya bermasalah atau apa bagaimana, sehingga menjadi sebab tidak bisa dibuai. Oh begitu. Ya sudah dokter, kalau begitu saya minta tolong, istri saya panggil, nanti Anda yang beritahu. Ya gak apa-apa. Sebelum keluar dia berbisik kepada sang dokter, membisikkan satu kalimat. Sampai dokter yang melihat wajahnya sang suami itu agak bingung. Tapi sang suami tetap meyakinkan harus begitu. Kemudian panggillah istrinya setelah datang. Tiba-tiba dokter sudah bersepakat dengan suami menceritakan bahwasanya di antara kalian ada yang bermasalah. Kata sang istri, apa masalahnya? Sang dokter sesuai dengan petunjuk suami berkata, rupanya tidak bisa hamil itu ada sebabnya. Ada yang bermasalah di dalam dirinya. Kata sang istri, apa dan siapa itu dokter? Dijawab sang dokter bahwasanya suamimu tidak bisa membuai kamu. Rupanya waktu sang dokter ngomong suamimu tidak bisa membuai kamu, itu pesan dari suami agar istrinya tidak sedih kalau sampai tahu ternyata yang tidak bisa dibuai adalah istri. Lebih enak suami, biar saya saja dianggap tidak bisa membuai. Jangan sampai istri saya sakit. Coba. Ini istimewa Pak. Ini gambaran. Jadi kalau mendengar kabar dia punya masalah itu aja gelisah dia. Jadi seorang suami ini mengatakan, biar saya dokter kasih tahu bahasanya yang bermasalah di saya bukan di dia. Sambil nanti kita cari obat. Sambil dibersihkan perutnya dan sebagainya. Betul. Sampai di rumah biasa. Sang istri ya kadang-kadang ngomongnya sedikit kasar dan sebagainya. Suaminya tetap tambah sabar. Hingga pada suatu ketika rupanya ini harus diangkat, kemudian harus ada pencangkokan ginjal dan sebagainya. Ini harus dicangkok ginjalnya agar kembali sempurna. Harus cari ginjal ke orang lain.
Akhirnya proses betul. Hari yang sudah ditentukan untuk melaksanakan operasi. Di hari tertentu itu Masya Allah. Istri sudah sering marah-marah, suaminya tidak bisa menghamili dan sebagainya. Pas kebetulan sang istri itu mau operasi di hari itu, kebetulan suaminya minta maaf, ngirim ya, mohon maaf sayang, untuk sekarang ini saya tidak bisa datang ke rumah sakit mendesak. Ini urusan kerjaan, harus pergi keluar kota atau keluar negeri begitu. Wah, tambah gelisah tuh sang istri. Tambah, ada karu-karuan, ini sudah saya sakit begini, tidak ditemani dan sebagainya. Setelah operasi selesai sang istri, kemudian tidak lama kemudian beberapa hari suaminya datang dan sebagainya. Masya Allah, selesai, alhamdulillah balik lagi rumah tangga, tiba-tiba berapa bulan kemudian istri hamil. Istrinya kaget. Bukankah yang bermasalah adalah kamu, kenapa kok saya bisa hamil? Lalu sang suami dengan senyum memeluk berkata, mohon maaf sayang, aku telah bohong selama ini denganmu. Bohong apa? Banyak bohongku kepadamu. Pertama, sebetulnya yang bermasalah adalah kamu saat itu sayang. Cuman aku tidak tega ngelihat kamu sedih. Yang benar, iya. Terus, kebohongan saya yang kedua adalah ginjal yang kau pakai itu adalah ginjalku. Sebetulnya aku tidak keluar negeri, aku hanya di rumah sakit yang sama, hanya dipindah ginjalku untukmu. Gambarannya seperti itu, hidup itu jangan sampai menyakiti pasangan. Ini kurang lebihnya.